Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertemuan pertama di kelas 4 dengan mata pelajaran akidah akhlak. Di akidah akhlak kelas 4 ini kalian bertemu dengan saya, ini Ustaz Tredi, yang insyaallah akan mengajarkan kalian tentang pelajaran akidah akhlak dan PAI. Sebelum kita mulai pelajaran pertama ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kepada kami pemahaman atas ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita buka Al-Islam kelas 4 halaman 26. Di halaman 26 kita akan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Pasti kita sering mendengarkan kalimat Ahad, yang mana terdapat dalam surat yang sangat kita senangi untuk membaca surat tersebut. Ini surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang meminta baginya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas, surat ini dinamakan Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi pengajaran tentang tauhid. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun di kota Makkah atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka surat tersebut disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surat yang ke-112 diturunkan setelah surat An-Nas. Ada 2 sebab kenapa surat ini dinamakan Al-Ikhlas. Yang pertama, dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini berbicara tentang ikhlas, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini memurnikan pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, Al-Ahad, pengertian dari Al-Ahad. Al-Ahad atau Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Yani Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Ahad yang artinya Maha Esa. Dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama disebutkan Qul huwallahu ahad. Nah, di surat Al-Ikhlas ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Imam Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, yakni dia yang pertama dan Esa.
Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang pertama dan esa, satu tunggal. Tidak ada tandingannya dan tidak ada pembantu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Tafsir Ibnu Katsir. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir ini, kita bisa faham atau bisa memahami bahwasanya hanya Allah lah Tuhan semesta alam ini. Hanya Dialah yang paling berhak disembah, tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Bahkan tidak ada makhluk yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kita harus benar-benar meyakini, kita harus benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menduakan dengan apapun ataupun siapapun. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan tentang sifat Al-Ahad di dalam Al-Quran ada banyak sekali, diantaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam surat-surat tersebut sangat jelas sekali bahwasanya hanyalah Allah lah yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 163. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Rabb yang berhak kamu sembah atau Tuhan yang berhak kamu sembah, wahai manusia semuanya, adalah Rabb yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, yang Esa dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Tiada ada Rabb lain yang berhak disembah selain Dia. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dengan seluas-luasnya dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, karena Dia telah memberikan nikmat tak terhingga kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa dalam zatnya, yang tunggal dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Tidak ada Rabb lain yang berhak disembah selain Dia, dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dia adalah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dengan seluas-luasnya dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, karena Dia telah memberikan nikmat tak terhingga kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, bahkan makhluk yang ada di langit. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan makhluk yang ada di bumi ini, ada berapa miliar makhluk, mulai jenis tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicukupi, diberikan rezekinya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari pertemuan pertama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ahad, yaitu Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Kesimpulannya adalah Allah memiliki sifat Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang berhak disembah. Tidak ada makhluk yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita
untuk memahami pelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.